perkenalkan, namaku Kevin Febrianto dari Angkatan 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode fleksibilitas. Metode fleksibilitas merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur statis tak tentu. Jadi, yang dimaksud tak tentu itu apabila jumlah komponen reaksi melebihi dari persamaan keseimbangan, sehingga struktur tersebut mengalami gaya berlebih atau redudan. Jadi tujuannya supaya tahu dan mendapatkan nilai dari gaya berlebih tersebut. Oke, untuk selanjutnya, berikut adalah contoh soal yang akan dibahas. Diketahui panjang total bentang balok 18 meter dan tiap bentang panjangnya 6 meter. Pada AB terdapat beban terpusat sebesar 100 kN yang terletak pada tengah bentang. Pada BC terdapat beban rata sebesar 50 kN per meter pada sepanjang bentang, dan di CD terdapat beban terpusat 200 kN yang tidak terletak pada tengah bentang. Untuk soal ini saya menetapkan EI-nya sama aja. Jadi EI sama dengan EI. Kelakuannya sama dengan EI. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi langkah pertama kita akan menentukan matriks Q. Sebelumnya, matriks Q adalah besarnya sudut bukaan yang disebabkan oleh beban luar yang merupakan jumlah dari rotasi. Untuk penggambarannya itu semisal penggaris ditekan, yang pertamanya lurus. Kita ditekan tidak lurus dengan bidangnya, pasti itu akan melengkung. Nah, nanti sudut lengkungnya itu nanti yang dinamakan dengan rotasinya itu. Dan sesuai dengan contoh soalnya, untuk mengerjakan matriks Q, kita memerlukan rotasi pada join B dan C. Pada join B diberi nama 1 dan pada join C diberi nama 2. Jadi yang di join B menjadi Q1 dan di join C menjadi Q2. Jadi pada join B terdapat 2 rotasi, dan rotasi B1 yang berada di sini dan rotasi B2 yang berada di sini. Dan selanjutnya pada join C yaitu Q2 terdiri dari 2 rotasi juga, yaitu C1 yaitu di sini dan C2 dari sini. Ya, untuk selanjutnya kita di soal tahu, pertama di bagian sini ada beban terpusat berarti tengah bentang, dan di sini ada beban rata, dan sini juga ada beban terpusat tapi tidak di tengah bentang. Kita cari dulu rotasinya, rumus rotasinya gimana. Jadi rumus rotasi tersebut didapat dari tabel batang prismatis ya. Jadi perpindahan tersebut didapat dari tabel perpindahan balok prismatis. Jadi kita sesuaikan aja. Di sini ada beban terpusat berada di tengah bentang. Jadi rumusnya pakai yang ini. Berarti QA sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Terus yang di sini kan juga ada beban rata. QL pangkat 3 per 24 EI. Jadi dari sini juga ada beban rata tapi tidak di tengah. Jadi kita pakai yang ini aja. Yang PB per 6 EIL juga kurang L kuadrat min B kuadrat. Jadi setelah itu kita masukkan aja. Seperti Q1 terdapat 2 rotasi B1 dan B2. Rotasi B1 kan ada beban terpusat, jadi dikali aja P kali L kuadrat per 6 EI. Terus satunya beban rata berada di B2, di rotasi B2, berarti Q kali L pangkat 3 per 24 EI. Kita masukin semuanya dulu angka-angkanya. P-nya di sini 100, panjang bentangnya 6, plus juga ini yang Q-nya beban rata 50 dikali panjang bentang pangkat 3 per 24 EI. Nanti didapat nilai 675 per EI. Untuk selanjutnya Q2 terdapat di join C, dan untuk perhitungannya yaitu perjumlahan rotasi C1 dan C2. Di C1 terdapat beban rata dan di C2 terdapat beban terpusat tapi tidak di tengah bentang. Jadi untuk rumusnya itu untuk beban rata kita masukkan Q kali L pangkat 3 per 24 EI. Dan untuk beban terpusatnya P kali B jarak terjauhnya per 6 kali EI kali L. Gak kurung L kuadrat min B kuadrat. Jadi tinggal masukin lagi aja. Ini Q-nya yang beban rata 50 masukin. Terus yang ini panjang bentangnya 6 meter, jadi 6 meter pangkat 3 per 24 EI. Terus nanti ditambahkan juga dengan yang ini beban yang terpusat tapi tidak di tengah ini. 200 dikali jarak terjauhnya dari sini 2 meter kali 2 buka kurung panjang bentang total 6 meter kuadrat dikurangi yang 2 meter ini tadi kuadratnya juga tetap kurung, terus dibagi dengan 6 kali EI kali 6. 6-nya juga ini panjang bentang. Didapat 7250 per 9 EI sama dengan 7250 per 9 EI. Maaf ini kan juga ada lagi.
Jadi nanti setelah kita mendapatkan hasil 675 per EI dan 7250 per 9 EI, kita samakan aja penyebutnya untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita mendapatkan matriks Q 6075 per 9 EI dan 7250 per 9 EI. Yang 1 per 9 EI-nya kita keluarkan. Dan untuk note di sini, berhubung batang kita cuma kekakuannya cuma EI saja, jadi kita pakai EI 3 masukan EI aja. Semisal kalau di batang tersebut ada 2 EI, ya kita masukin aja. Ibaratnya di sini batang yang beban rata itu 2 EI, kita masukin aja di beban rata ini 24 kali EI, EI-nya diganti 2 EI. Begitu juga yang ini, 24 EI diganti 24 kali 2 kali EI. Oke, jadi nilai yang matriks ini disimpan dulu, 1 per 9 buka kurung 675, 7250 tutup kurung, kita simpan dulu. Langkah selanjutnya kita akan menentukan matriks F. Jadi sebelumnya matriks F itu adalah gaya yang terjadi akibat beban satu satuan pada tumpuan. Seperti ini di tumpuan B kita kasih gaya satu tumpuan. Kita asumsikan dulu satu tumpuannya seperti ini. Dan juga di tumpuan satunya, tumpuan C kita kasih juga satu satuan. Seperti ini. Lalu untuk notasinya kan ada F11, F12, F22, F21. Itu sebenarnya seperti ini. Kita sederhanakan dulu jadi Fxy. X itu letak posisi titik. Kan kita tahu di matriks kita di itu yang B itu kan Q1. Jadi itu makanya di join ini yang satu-satuan di sini diberi angka 1. Lalu yang D itu pengaruh akibat beban. Pengaruh akibat bebannya itu tergantung kita tinjau yang mana dulu. Ibaratnya kita tinjau di sini, tinjau di B. Ya udah kita masukin aja F11. Jadi tepatnya lokasi letaknya di sini, terus pengaruh beban ini juga. Terus yang ini kan F21. Ini letaknya di join 2. C kan ada di Q2. Q2 itu berarti 2. F2 pengaruh akibat beban 1. Begitu juga yang bawahnya ini. Untuk selanjutnya boleh hitungan seperti biasa. Kita nyari F11 dari rumus L per 3 EI plus L per 3 EI. Jadi yang ini ditambah yang ini. L-nya yang ini tambah L yang ini. Jadi L ini 6 per 3 EI ditambah ini juga berhubung sama 6 tambah 3 EI. Jadinya 4 per EI. Terus yang di sini F21 berarti cuma ini sampai sini doang. Berarti L-nya ini berapa? L-nya 6 di per 6 EI. Jadi didapat 1 per EI. Untuk F22 dan F12 begitu juga sama. F22 berarti L ini ditambah L ini. Ini L-nya juga 6, ini 6. Jadi 6 per 3 EI ditambah 6 per 3 EI. Jadi didapat 4 per EI. Lalu yang di sini akibat beban yang di sini, yang titik ini, akibat beban yang C, jadi cuma ini sampai sini doang, kita tuliskan L per 6 EI. L-nya berapa? Panjang benang ini ke sininya 6 meter di per 6 EI, jadinya 1 per EI. Terus kita urutkan matriks tersebut seperti ini, F11, F12, F21, F22. Kita urutkan juga F4 per EI, 1 per EI, 1 per EI, 4 per EI. Terus kita sederhanakan lagi 1 per EI, buka kurung, 4, 1, 1, 4, tutup kurung. Jadi ini sama seperti yang di matriks Q. Semisal kalau ada kekakuan yang berbeda, tinggal kita ganti aja di tempat batang tersebut. Terus lagi, semisal di sini angka ini dan ini beda, ibaratnya ini kan 1 EI sama 1 EI. Jika di sini ibaratnya 2 EI, berarti perhitungannya mungkin ada yang salah. Karena matriks ini harus ada diagonal matriksnya. Seperti ini 1, 1. Kalau misalnya ini tidak diagonal, berarti ada yang salah perhitungannya. Oke, untuk selanjutnya adalah langkah finalnya untuk menentukan matriks R, redudan matriks R. Jadi rumus dasarnya adalah Q ditambah F kali R sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas aja seperti ini. Q-nya pindah di sini jadi minus. Jadi F kali R sama dengan minus Q. Kan kita kan nyari R, jadi F-nya juga harus pindahin. Jadi kan di sini F kali R sama dengan minus Q. Kita beda lagi yang F, jadinya R sama dengan minus Q per F. Berhubung matriks kan tidak boleh di 1 per, nggak boleh. Makanya kita langsung inverse saja. Jadi nanti rumusnya dapatnya seperti ini. R sama dengan minus F inverse kali Q. Jadi kita masukin aja data-data yang ada. Ini tadi yang kita dapat dari, yang didapat dari F-nya, maaf, yang ini dari Q-nya. Jadi tinggal masukin aja ini F berapa? 4, 1, 1, 4, tapi di inverse dikalikan dengan matriks Q-nya. Nanti kita dapat R1 dan R2-nya ini. Semisal ini jawabannya minus, berarti kan
asumsi kita salah, berarti arahnya kebalikan. Seperti yang aku tulis di sini juga, momen tanda positif berarti searah dengan arah gaya satuan yang diberikan, yang kita asumsikan seperti itu. Dan ketika tanda tersebut negatif, maka berlawanan arah dengan arah gaya satuan yang diberikan. Yang maksudnya itu diasumsikan. Jadi kita kan tadi kan asumsinya seperti ini. Asumsinya seperti ini. Tapi jawaban kita dapat itu minus, berarti nanti momentnya nanti berarah berkebalikan seperti ini. Dikembalikan lagi. Ibaratnya ini berlawanan arah jarum jam, nanti jadi searah jarum jam. Terus yang ini jadi searah jarum jam, jadi berlawanan seperti itu juga. Berlaku juga di momen yang ini. Terima kasih atas kesempatannya. Oke.